Halo, kita ketemu lagi untuk upgrade diri kita bareng-bareng lagi. Tentunya masih dengan membaca buku. Dan kita beberapa waktu yang lalu lagi baca bukunya Rick Warren yang berjudul tentang jawaban Allah atas masalah-masalah hidup yang sulit. Nah, kita masih mau nerusin dari pembacaan kita dari buku ini di bab 1 yang judulnya adalah bagaimana aku bisa menanggulangi stres. Bagaimana aku bisa menanggulangi stres. Nah, di beberapa waktu yang lalu kita udah baca buku ini dan kita sudah dapatin beberapa poin untuk bagaimana saya bisa menanggulangi stres. Kalau kita mau ulas balik atau ngingat balik lagi, maka poin yang pertama bagaimana menanggulangi stres adalah dengan cara mengidentifikasi, kenali siapa diri saya, siapa diri kalian. Nah, dengan kita mengenali siapa diri kita, yaitu bahwa kita adalah anak Allah, kita adalah orang yang dikasihi Allah, kita adalah orang yang berharga di mata Allah, maka itu akan menolong kita untuk kita menanggulangi stres kita. Dan yang kedua, poin yang kedua adalah kita harus tahu siapa yang hendak kita senangkan, siapa yang mau kita senangkan gitu. Nah, sehingga kalau kita tahu siapa yang mau kita senangkan, maka kita akan bisa menanggulangi rasa stres kita. Nah, kalau penjelasannya sendiri, teman-teman bisa ngelihat di video-video sebelumnya. Nah, poin yang ketiga, bagaimana cara menanggulangi stres adalah dengan kita tahu apa yang kita mau capai. Kita harus tahu apa yang kita mau capai. Yang keempat adalah kita harus konsentrasi pada satu hal setiap waktu. Kita hanya konsentrasi pada satu hal setiap waktu. Yang kemudian poin yang berikutnya adalah delegasi, di mana Rick Warren mengatakan dalam bab ini supaya kita jangan melakukan semuanya sendiri. Nah, untuk kita menanggulangi stres kita nggak boleh melakukan semuanya sendiri. Nah, di poin kali ini kita akan masuk saya rasa di 2-3 poin terakhir tentang bagaimana saya bisa menanggulangi stres. Maka poin berikutnya yang Rick Warren mau membawa kita adalah poin berikutnya adalah tentang meditasi, di mana kita membangun kebiasaan berdoa pribadi, ya. Kita membangun kebiasaan berdoa pribadi. Kita baca ya teman-teman ya, untuk kita upgrade diri kita masing-masing. Yesus sering bangun pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, dan pergi ke tempat yang sunyi untuk berdoa dalam Markus 1:35. Prinsip keenam manajemen stres adalah bangunlah kebiasaan untuk berdoa secara pribadi. Ini adalah prinsip meditasi. Ini adalah prinsip meditasinya orang Kristen ya, berdoa secara pribadi. Doa adalah penawar stres yang luar biasa. Untuk pengetahuan teman-teman ya, sarana yang diberikan Tuhan untuk pelepasan kecemasan Anda. Sesibuk apapun Yesus, dia membiasakan dirinya untuk menghabiskan waktu sendirian dengan Allah. Jika Yesus saja menyediakan waktu untuk berdoa, padahal dia begitu sibuk, betapa kita, yaitu Anda dan saya, jauh lebih perlu menyediakan waktu untuk berdoa. Sejenak waktu teduh untuk sendirian dengan Allah dapat menjadi saat pelepasan berbagai tekanan hidup. Kita bercakap-cakap dengan Allah melalui doa. Kita mencurahkan isi hati dan pikiran kita kepada Allah, dan kita mempersilahkan Dia berbicara pada kita saat kita membaca kitab suci. Kemudian kita memperhatikan jadwal kita, mengevaluasi prioritas-prioritas kita, dan menantikan petunjuknya. Banyak persoalan kita muncul karena ketidakmampuan kita untuk berdiam diri. Kita benar-benar tidak tahu bagaimana caranya untuk hening. Kebanyakan kita tidak dapat duduk diam dalam mobil 5 menit saja tanpa menyalakan radio, atau kita tidak bisa hanya diam 5 menit saja tanpa memegang handphone kita atau mengecek handphone kita, betul ya? Jika Anda masuk ke rumah dan mendapati bahwa Anda benar-benar sendirian, apa yang pertama-tama Anda lakukan? Anda mungkin akan menyalakan TV atau mungkin nyetel musik. Keheningan membuat kita merasa tidak nyaman. Padahal Allah berkata, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Mazmur 46 ayat 11.
Satu penyebab banyak orang tidak mengenal Allah secara pribadi adalah karena mereka tidak bisa diam. Mereka terlalu sibuk untuk menjadi hening dan benar-benar merenung. Seseorang pernah berkata, tampaknya kebiasaan manusia yang ironis adalah ketika ia tersesat, ia malah meningkatkan kecepatan. Seperti pilot angkatan udara dalam Perang Dunia Kedua yang terbang di atas wilayah Pasifik. Ketika berkomunikasi lewat radio, petugas kontrol bertanya, "Anda di mana?" Pilot itu menjawab, "Aku tidak tahu, tapi aku sedang memecahkan rekor waktu." Banyak orang seperti itu. Mereka meningkatkan kecepatan dalam hidup padahal mereka tidak tahu mereka sedang menuju kemana. Kita perlu memulai pagi kita dengan berdoa seperti Yesus. Dan kemudian berhenti secara berkala pada hari itu untuk berdoa lagi dan mengisi baterai rohani kita. Poin yang berikutnya untuk bagaimana kita menanggulangi stres. Ini mungkin yang agak sulit dilakukan oleh banyak orang. Termasuk saya dulu. Yaitu rekreasi. Ambil waktu libur untuk menikmati hidup. Wow. Satu kali ke-12 murid berkumpul dekat Yesus dan melaporkan semua yang sudah mereka lakukan dan ajarkan. Karena begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Marilah kita ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika." Dalam Markus 6 ayat 31. Prinsip ketujuh manajemen stres adalah ambillah waktu libur untuk menikmati hidup. Ini adalah prinsip relaksasi dan rekreasi. Yesus memperhatikan orang-orang yang sudah bekerja keras tanpa kenal lelah ini dan berkata, "Kalian pantas berhenti sejenak hari ini. Mari kita beristirahat, mari kita ambil waktu libur." Lalu mereka pun naik ke perahu, berlayar ke sisi danau yang lain, dan mencari tempat yang sunyi untuk beristirahat. Satu alasan Yesus dapat menanggulangi stres adalah dia tahu kapan harus relax, dia tahu kapan harus bersantai, dia tahu kapan harus istirahat. Dia sering pergi ke pegunungan atau ke tempat yang sunyi untuk beristirahat. Istirahat dan rekreasi dalam hidup bukanlah hal yang opsional, bukanlah pilihan. Sesungguhnya waktu untuk beristirahat sedemikian penting sampai Allah memasukkannya dalam 10 hukum. Hari Sabat dibuat untuk manusia karena Allah tahu bahwa keadaan jasmani, emosi, dan rohani kita membutuhkan istirahat berkala. Yesus dapat menanggulangi stres karena dia menikmati hidup. Salah satu ayat favorit saya, Matius 11 ayat 19. Dalam versi Alkitab Phillips diterjemahkan bahwa Yesus enjoying life, menikmati hidup. Paulus menulis bahwa Allah dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati dalam 1 Timotius 6 ayat 17. Keseimbangan dalam hidup adalah kunci dalam manajemen stres. Dan poin yang terakhir, transformasi. Serahkan stres Anda kepada Kristus. Prinsip ke-8 manajemen stres adalah prinsip yang tidak diperlukan Yesus karena dia adalah anak Allah. Tetapi kita memerlukannya karena kita hanya manusia. Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Matius 11 ayat 12-30. Jadi prinsip terakhir manajemen stres adalah serahkanlah stres Anda kepada Kristus. Anda tidak akan bisa menikmati damai sejahtera penuh jika Anda belum memiliki hubungan dengan Sang Raja Damai. Kristus tidak berkata, "Marilah kepadaku dan aku akan memberimu lebih banyak rasa bersalah, lebih banyak beban, lebih banyak tekanan, atau lebih banyak kekhawatiran." Meskipun seperti itulah tampaknya yang diajarkan banyak orang. Beberapa gereja cenderung membuat stres daripada melegakan. Tetapi Yesus berkata, "Aku akan memberimu kelegaan. Akulah penawar stres. Jika kamu selaras denganku, aku akan memberimu kekuatan dari dalam." Kristus dapat mengubah gaya hidup Anda dari tertekan menjadi puas. Sumber stres terbesar Anda adalah karena mencoba menjalani hidup tanpa Allah yang menciptakan kita. Berusaha menempuh jalan kita sendiri dan menjadikan Tuhan diri sendiri. Apa yang Anda butuhkan? Jika Anda belum pernah menyerahkan hidup Anda kepada Kristus, Anda membutuhkan transformasi.
Serahkanlah hidup Anda dengan segala stres dan tekanannya kepadanya dan katakanlah, Tuhan, berikanlah aku hidup yang baru. Gantilah tekanan yang kurasakan ini dengan damai sejahtera yang kau tawarkan. Tolonglah aku menetapkan prinsip-prinsipmu dan dalam menanggulangi stres. Teman-teman, kiranya 3 poin yang terakhir ini akan menolong kita lebih mengerti di mana kita harus meditasi, kita harus bangun kebiasaan berdoa pribadi, dan jangan lupakan bahwa tubuhmu butuh istirahat, butuh rekreasi, dia perlu santai juga, bukan hanya tubuhmu tapi rohmu juga, pikiranmu juga ya. Kamu bukan robot, kamu hanya ciptaan yang juga punya batas kemampuannya ya. Dan kemudian jangan lupa kita juga perlu serahkan stres kita kepada Tuhan, karena kita hanya manusia yang penuh dengan kelemahan. Oke, kiranya 3 poin ini akan menolong kita bertumbuh dan mengupgrade diri kita bersama-sama. Bye.